Hi coach, welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Hi Coach Herdman, congratulations with the job. Let's achieve big things together for Indonesia and let's create big memories and again, all the best and see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jilu Custen. Tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu kita akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar sepak bola Indonesia. Nah, FIFA Series tadi sore saya mendapatkan informasi dari PSSI yang langsung di Garuda kita bisa ya di sana tertera bahwasannya untuk jadwal FIFA Series timnas Indonesia itu akan melawan Saint Kitts Nevis pada pukul 20.00 tepatnya pada tanggal 27 Maret. Sementara itu tim Bulgaria ataupun UEFA akan menghadapi Kepulauan Solomon pada pukul 3:30 sore. Jadi ini ada perubahan jadwal di mana pertandingan pertama akan dimainkan 3:30 sore dan pada malam harinya itu akan dimainkan timnas Indonesia melawan Saint Kitts Nevis. Apakah peluang Indonesia menuju final ataupun menjuari FIFA Series ini cukup besar ya, tergantung nanti bagaimana konsep ataupun pemain-pemain yang akan dipilih, yang akan diturunkan oleh seorang John Herdman. Sebelum kita lanjutkan podcast kita pada hari ini, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat para subscriber baru yang udah bergabung bersama kita dan jangan lupa untuk bagikan konten-konten ini kepada teman-teman kalian. Yang terakhir adalah berikan kritikan dan saran pada saya Jilu Custen, kemudian juga pada PSSI dan serta Ketua PSSI Erick Thohir. Oke, PSSI ini menggaungkan suara untuk kita mendukung FIFA Series pada bulan depan pada Maret 27 Maret 2026 ini. Nah, apakah yang akan dilakukan oleh John Herdman? Yang pertama adalah kalau kita sudah mengenal skuad ataupun timnas pada era Patrick Kluivert, maka pemain-pemain yang ada yang akan digunakan oleh John Herdman ini paling tidak akan jauh dari skuad yang ada pada saat yang lalu. Namun ya kita nggak bisa menerka siapa saja yang akan masuk dalam skuad timnas Indonesia karena seorang pelatih timnas Indonesia yang bernama John Herdman ini selalu rajin berkunjung ke Liga Championship kemudian Liga 1 untuk menonton sepak bola, di mana dia juga akan menerka pemain-pemain yang bisa masuk ke dalam skuadnya karena sesuai yang udah kita sampaikan dalam bulan yang lalu bagaimana ritme permainan yang diinginkan seorang John Herdman. Dia itu selalu menginginkan pemain yang menjadi pengganggu dalam musuh ketika dia membangun serangan itu dari striker, midfielder, kemudian winger, bahkan back terakhir itu adalah layer terakhir dari pertahanan yang ingin dibangun. Semua pemain harus bergerak. Maka yang terjadi adalah ini seperti bagaimana kalau kita menyaksikan pola serangan dalam Liga Inggris Premier League itu hampir mirip. Dan apakah ini ada kesamaannya dengan Sintayong? Iya, hampir sama. Cuman Sintayong menekankan disiplin yang cukup tinggi pada skuadnya. Apakah ini juga nanti akan diterapkan oleh John Herdman pada timnas Indonesia? Kita juga belum mengetahui. Nah, pertandingan yang cukup menarik pada bulan depan itu pada tanggal 27 itu akan mempertemukan Indonesia melawan Saint Kitts Nevis. Kalau melihat dari ranking FIFA ini sangat jauh ya. Ya kalau boleh dikatakan 80% kita bisa memenangkan pertandingan. Namun saya sekali ingin mengatakan kepada Anda semuanya supporter timnas Indonesia bahwa semua laga yang akan dilakukan oleh timnas Indonesia bukan laga yang ringan, semuanya laga berat. Apakah kita juga harus mendukung timnas Indonesia sepenuh hati? Iya, jelas harus kita dukung. Kita
gempurkan suara-suara yel-yel kemenangan buat timnas Indonesia saat nanti kita akan bertanding melawan Saint Kitts and Nevis. Nah, kalau melihat dari apa yang sudah terjadi, kunjungan John Herdman ke pemain-pemain saat latihan ya, di belakang itu apakah nanti di kiper itu menggunakan Emil Audero atau Martin Paes atau Adi Satrio atau Teja Paku Alam, ya kita nggak tahu. Yang jelas dua nama yang sudah saya sebutkan, Martin Paes dan juga Emil Audero, saya rasa aman untuk menjadi penjaga gawang timnas Indonesia. Ini dua kiper. Apakah nanti ada tambahan Adi Satrio kah atau Teja Paku Alam yang akan menjadi kiper ketiga dan keempat? Nah, ini akan menjadi pola bagaimana menahan laju bola dari belakang dari kiper. Nah, untuk sektor back ya, back itu nanti saya rasa karena dia menggunakan 3 back, maka back yang akan dipasang pasti yang akan di tengah itu akan mengisi adalah Jay Itzes akan mengisi back tengah, kemudian di kanan ada kemungkinan Rizky Ridho ya, kemudian yang di kiri itu Justin Hubner dari Fortuna Sittard. Ini 3 back yang cukup kuat untuk timnas Indonesia karena dalam beberapa pertandingan baik itu di piala kualifikasi Piala Dunia, 3 back ini bisa membuktikan kualitas sebagai back yang luar biasa di Asia. Untuk 3 back ini nanti akan bekerja sama ya, karena mereka sudah salah satu pemain yang sudah terbiasa bekerja sama, saya rasa tidak akan ada masalah. Berikutnya di tengah itu akan diisi Kevin Dix di kanan, kemudian Kelvin Verdong atau Dean James ya. Saya tidak akan mengerti bagaimana nanti seorang John Herdman menginginkan pasukannya untuk bermain. Namun yang saya rasa adalah Dean James atau Kelvin Verdong di kiri itu akan membantu penyerangan. Ya, selain dia juga akan membantu untuk bertahan, Kevin Dix juga sama akan membantu penyerangan dan juga membantu sisi pertahanan. Kemudian di tengah karena kita tidak ada Tom Hay ya, jadi kemungkinan ya namanya juga kemungkinan apakah Jordi Wehrman itu bisa segera dinaturalisasi ya. Jordi Wehrman kemudian Ivar Jenner itu apakah layak untuk mengisi di posisi tengah? Sementara itu pemain-pemain yang lain juga pasti akan merebutkan posisi yang ada di tengah. Joy Pelupesi juga pasti akan mengincar posisi di defender midfielder. Nah, ini dari 4 midfielder ini kemudian di flank kanan dan kiri, saya rasa Urat Mangun belum bisa menunjukkan kapasitasnya di FC Dender. Kemudian di kanan masih ada juga Miliano Jonathan, apakah juga akan dipasang? Sementara itu di depan itu ada pilihan yang cukup manis ya, apakah Oli Romani ataukah striker yang ada di Liga Indonesia ya. Namun itulah gambaran skuad yang saya rasa akan bisa bekerja sama di bawah asuhan pelatih John Herdman. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sebutkan ini ya bisa membantu kita menyegarkan ruang imajinasi kita tentang seorang pelatih timnas Indonesia saat ini, John Herdman, yang akan tentu saja memilih pemain terbaik untuk timnas Indonesia, karena kita berharap Indonesia bisa memenangkan laga FIFA Series, memenangkan di semifinal menghadapi Saint Kitts and Nevis, dan kemudian bertemu Bulgaria peringkat 88 di final, dan kita bisa menjuarai FIFA Series ini untuk sebagai satu lonjakan prestasi di 2026 ini. Mudah-mudahan kita akan selalu dukung timnas Indonesia berjaya bersama John Herdman. Demikian yang bisa kita sampaikan terkait juga udah kita sebutkan jadwal pertandingannya. Dan dari Jakarta saya ingin mengucapkan jangan lupa untuk berikan like dan subscribe, dan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.